Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini membawa kita masuk ke dalam sebuah peristiwa yang sangat menyentuh hati kita. Kita diajak melihat Maria Magdalena berdiri di dekat kubur Yesus. Ia datang bukan dengan sukacita, melainkan dengan hati yang penuh luka. Yesus yang sangat ia kasihi telah wafat, dan kini bahkan tubuhnya tidak ia temukan. Kubur itu kosong. Bagi Maria, kekosongan kubur itu bukan tanda harapan, melainkan tanda kehilangan yang semakin dalam. Ia membungkuk di depan kubur itu sambil menangis, bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudari, dalam keadaan seperti itu Yesus sebenarnya sudah hadir di dekatnya. Namun Maria tidak langsung mengenalinya. Kesedihan yang begitu besar membuat matanya tertutup, hatinya dipenuhi duka, sehingga ia tidak mampu melihat bahwa Tuhan yang bangkit sedang berdiri di hadapannya. Betapa sering pengalaman ini juga terjadi dalam hidup kita. Ketika kita diliputi masalah, kekecewaan, atau kehilangan, kita merasa Tuhan jauh dari kita. Kita merasa sendirian, seolah-olah Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Namun Injil memperlihatkan sesuatu yang sangat indah. Yesus tidak meninggalkan Maria dalam kesedihannya. Ia mendekatinya dengan penuh kelembutan. Ia tidak memberikan penjelasan panjang tentang kebangkitan. Ia tidak mengajar dengan kata-kata yang rumit. Ia hanya melakukan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat menyentuh. Ia memanggil nama Maria. Maria, hanya dengan satu panggilan itu semuanya berubah. Maria langsung mengenali suara itu. Ia sadar bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Tuhan sendiri. Kesedihan yang sebelumnya memenuhi hatinya tiba-tiba berubah menjadi sukacita. Tangisan berubah menjadi harapan, hatinya yang hancur dipulihkan kembali. Saudara-saudari, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Yesus mengenal kita secara pribadi. Ia bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Ia mengenal nama kita, mengenal perjalanan hidup kita, bahkan mengetahui luka-luka yang tersembunyi di dalam hati kita. Ia hadir seperti seorang tukang kebun yang merawat tanaman dengan sabar. Ia menumbuhkan kehidupan baru dalam jiwa kita. Ia mengolah hati kita agar dapat menghasilkan buah yang baik.
Karena itu hidup rohani kita sangat membutuhkan waktu untuk tinggal bersama Tuhan. Kita perlu menyediakan saat-saat untuk duduk dengan tenang di hadapannya, menyadari kehadirannya, dan membuka hati kita kepadanya. Dalam keheningan itu kita belajar mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita secara pribadi. Saudara-saudari, kisah Injil ini tidak berhenti pada perjumpaan Maria dengan Yesus. Setelah Maria mengenali Tuhan, Yesus mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Jangan memegang aku. Kata-kata ini bukanlah penolakan terhadap kasih Maria. Sebaliknya Yesus ingin mengarahkan hati Maria kepada sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak boleh hanya berpegang pada pengalaman masa lalu bersama Yesus. Ia harus belajar melihat karya Allah yang lebih luas, yaitu kehidupan baru yang Tuhan sediakan. Yesus mengajak Maria untuk mengangkat pandangannya kepada Bapa. Ia mengajak Maria untuk menaruh harapannya pada kehidupan kekal. Iman tidak boleh berhenti pada pengalaman pribadi saja, tetapi harus membawa kita kepada Allah yang adalah tujuan akhir hidup kita. Saudara-saudari, Rasul Paulus merumuskan sikap iman ini dengan sangat jelas. Ia mengatakan bahwa jika kita telah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus mencari hal-hal yang di atas, bukan halnya yang ada di bumi. Artinya hidup kita tidak boleh hanya berpusat pada kepentingan duniawi saja. Hati kita harus diarahkan kepada Allah, kepada kehidupan yang kekal. Akhirnya kita melihat perubahan besar dalam diri Maria Magdalena. Ia datang ke kubur sebagai seorang yang berduka, tetapi ia pergi sebagai seorang pewarta. Setelah bertemu dengan Tuhan yang bangkit, ia tidak tinggal diam. Ia pergi kepada para murid dan penuh keyakinan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Saudara-saudari, Maria menjadi teladan bagi semua orang beriman. Perjumpaan yang sejati dengan Kristus selalu melahirkan kesaksian. Orang yang sungguh mengalami kasih Tuhan tidak dapat menimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia terdorong untuk membagikannya kepada orang lain. Demikian pula dengan kita. Setiap hari Tuhan hadir dalam hidup kita, seringkali dengan cara yang sederhana. Ia menyapa kita melalui doa, melalui sabdanya, melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui pengalaman hidup yang kadang sulit kita pahami. Ketika kita membuka hati untuk mendengarkannya, kita akan menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sedang memanggil nama kita. Dan ketika kita sungguh mengenali Dia dalam hidup kita, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama seperti Maria Magdalena, pergi dan memberi kesaksian bahwa Tuhan hidup, Tuhan hadir, dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.